Ngopi, ngobrol happy. Ngopi di MTV. Ngopi, ngobrol happy. Ngopi di MTV. Happy banget. Happy. Iyalah. Ya, setiap saat. Iya, setiap saat, setiap waktu emang kita tuh dituntut untuk selalu happy. Se-happy teman-teman dari MB Band. Slime, apa kabar? Happy terus ya wajahnya ya. Iyalah. Ini ngomong tentang happy-happy mereka, happy kita juga ya. Sekarang kan masa pandemi sudah mulai redup. Iya, kemudian kemarin kita juga merasakan bagaimana pandemi itu membuat berbagai macam sektor ekonomi menjadi seret. Nah, iya, merasakan juga. Merasakan. Salah satunya adalah UMKM. iya, jadi UMKM kemarin sempat terpuruk dan kayaknya ini pelan-pelan udah mulai bangkit lagi di zaman sekarang. Di zaman Dimar, tahu nggak sih? milenial. Iyalah, tahu nggak sih sekarang UMKM yang lagi banyak disukai oleh kaum remaja? Kayaknya kuliner sih, kuliner sama Kuliner. fashion. Soalnya milenial sekarang kan lagi menggeluti itu UMKM itu. Gitu ya. Kalau Bibian nyebutin bisa nggak sih apa sih UMKM yang paling disuka sekarang oleh anak remaja? Gimana? UMKM Kenapa? yang paling disuka oleh anak remaja zaman sekarang? Tentunya satu ini apa namanya? Data cewek. Kalau yang muda-muda, Iya, muda dibanding bapaknya ya, dibanding dengan ibunya. makanya kita penasaran yang menarik dari UMKM itu apa sih gitu kan? Oh gitu. Kalau saya sih nggak penasaran, tapi saya tuh sangat penasaran kira-kira Penasaran ini apa banget, sih? nggak cuma penasaran aja. Ya mah kalau ngomong kuliner ya kan macam-macam ya. Jadi kuliner itu mulai dari cemilan lah ya. Cemilan, Kemudian dan mulai makanan dibukanya ringan berbagai sampai stand. makanan berat. Nah, paling suka apa sih kalau ngomong tentang kuliner? Kuliner paling suka yaitu yang pedes-pedes, makanan yang viral-viral itu loh. Apa? Yang pedes-pedes. Kan anak sekarang anak cewek ya terutama itu suka banget. Oh, sama saya cewek tahu. yang pedes-pedes. Saya tahu. Seblak. Oh sebelah, tapi rujak kecut tadi. Oh iya. Itu juga sih. Enak banget. Penasaran nggak sih dengan tamu kita hari ini siapa yang datang di Penasaran acara Ngopi banget. Ngobrol Happy? Kalau penasaran bagaimana kalau kita panggil beliau untuk masuk ke acara Ngopi Ngobrol Happy? Beliau adalah, Bapak Syamsuddin. silakan. Manusia kuat, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Dimar bisa nyanyi. Bakat terpendam yang mungkin harus dipendam ya. Oh gitu ya. Jadi bakat terpendam ya harus dipendam. Ya. Langsung saja kita ada kedatangan bintang tamu Bapak Syamsuddin. Ini selaku ketua akrab. Tapi sebelum di akrabnya dulu ya, ini kita penasaran dengan latar belakang dari Bapak Syamsuddin. Oke. Bisa nggak sih diceritakan sedikit latar belakang dari Bapak? Saya, latar belakang saya pembatik, jadi saya di rumah ada usaha batik, kemudian juga apa nih latar belakang apa nih keluarga supaya jelas nih. Banyak sekali ya. Soalnya tadi saya pertama lihat Pak Samsudin masuk ya, saya mikirnya bukan pembatik, tapi aktor. Oh Iya, kenapa? Banyak kelihatan Iya, ya. coba lah lihat aja Slime aja ya. Sekarang dia rambutnya kan panjang, dia talent juga kan. Ini dari Pak Samsudin mulai dari rambut yang gondrong, kemudian kumis yang gondrong juga, jenggot yang gondrong. Berarti kalau rambutnya panjang itu aktor. Identik dengan Antagonis seperti ya, itu Mas? sih. Kenapa? Antagonis ya. Antagonis ya. Tapi yang murah senyum ya, Pak ya. Iya. Oke. Ini latar belakang dari Pak Samsudin sendiri ya. Bisa terjun atau ke pekerjaan sekarang di jalan itu awalnya bagaimana? Ya sebetulnya sih soal keadaan aja, maksudnya keadaan itu ya karena cari kerjaan susah gitu. Kemudian ya apa yang saya bisa, kemudian itu yang saya lakukan. Kebetulan saya bisanya
ngebatik ya saya batik, gitu ceritanya. Jadi bukan terpaksa ya? Ya terpaksa sih. Terpaksa. Terpaksa sih. Kalau ada kerjaan kemarin-kemarin waktu dulu itu ya mungkin saya kerja ikut orang aja gitu. Gitu. Jadi benar ya, ada istilah itu the power of kepepet itu benar ya? Insya Allah kayaknya gitu ya. Tapi saya merasa sering terpepet nggak sih? Sering merasa ya. Ya kan karena keadaan Mas. Jadi saya dulu sih latar belakangnya kan di apa namanya di entertainer lah. Maksudnya saya dulu di lulusan tata suara sih sebetulnya, tata suara TV dan film. Kemudian di Banyuwangi ini ternyata saya nggak punya lahan untuk kerja semacam itu. Ketika pulang kampung dan saya bisa batik ya batik aja gitu. Itu ceritanya. Pulang kampung ke Banyuwangi ya? Iya. Berarti sebelumnya nggak di Banyuwangi kayaknya ini? Iya, betul di Jakarta saya. Jakarta. Gitu, ya. Bener kan? Sedikit banyak, kayaknya rumah aktornya ada. Oh, enggak. Jadi kalau tata suara nanti bisa digabung dengan slam ya? Dengan band ya? iya. Bisa nanti. Mau. Kenapa? Beliau adalah suhu. Guru, sahabat, di belakang. Iya, siap. Saya kenal beliau udah lama juga. Friend. Oh kenal? Friend. Kita salah bawa orang deh kayaknya ini. Ini jangan-jangan ada bukan KKN ini. Bukan. Iya. Tapi awal mulanya ya dari Pak Samsudin itu sekarang bisa bertemu dengan akrab. Nah, itu prosesnya seperti apa? Karena saya di usaha batik, kemudian kita sering kumpul-kumpul dengan para pembatik, para UMKM, apa namanya kerajinan dan segala macam. Akhirnya ya udah, ayo kita bareng-bareng bikin wadah supaya apa namanya kerjaan kita ini bisa kita kerjakan bareng lah. Kita berusaha bareng untuk bisa dapat apa namanya hasil bareng juga gitu. Kira-kira gitulah. Terus kalau intinya akrab sendiri sih, kalau sini sejarah akrab ya Mas. Kira saya coba akrab. Jadi di Banyuwangi itu dulu ketika kita apa namanya batik itu ada asosiasi batik, ada perkumpulan batik, ada perkumpulan makanan, ada perkumpulan apa namanya kerajinan, ada perkumpulan apa namanya kaos, ada perkumpulan aksesoris, ada perkumpulan seni lukis, apa namanya souvenir lukis gitu. Nah, masing-masing asosiasi atau perkumpulan-perkumpulan itu ketika bermitra dengan pemerintah itu suka apa ya? Suka cari perhatian masing-masing, gitu loh. Masih ada caper zaman sekarang ya? Itu zaman dulu kan, zaman dulu. Tapi di dalam apa berbagai macam perkumpulan, kalau perkumpulan seni suara nggak ada ya dalam situ ya? Enggak ada. Berarti saya nggak masuk ya? Nggak masuk. Ya. Nah, ketika itu terjadi ada banyak perkumpulan, kemudian program-program pemerintah yang memang untuk UMKM itu kita sering berebut. Kenapa ada caper tadi cari perhatian dari pemerintah? Kita akhirnya berebut itu Mas gitu. Nah, pemerintah juga yang pusing. Oh, ini kalau yang satu diundang dapat program dari pemerintah, yang satu enggak itu jadi masalah dengan yang satunya. Akhirnya kita kumpul bareng daripada kita bersaing hanya untuk dapetin program pemerintah, gimana kalau kita bareng-bareng aja dalam sebuah wadah yang lebih besar yang namanya akrab itu tadi. Tetapi tidak menghilangkan independensi dari asosiasi-asosiasi atau perkumpulan-perkumpulan itu tadi. Gitu ceritanya, Mas. Tuh. Siap. Tapi sebagai ketua ini Pak Samsudin, Iya. pertama kali muncul ide kemudian menamakan akrab itu Sebetulnya ya itu tadi supaya nggak musuhan, ya terceplos gitu aja. Akrab, ayo kita harus akrab nih kayaknya. Nah, biasanya nama itu kan memiliki arti atau memiliki tujuan gitu. Ya tujuannya akrab itu tadi. kayak Dimar itu kan artinya lampu ya Pak ya? Iya. Dimar atau lilin namanya. Iya. Gitu Jadi tujuannya sih. begitu ya? Ya. Itu nggak terlalu simpel atau nggak ada apa sih penjabaran lebih luas tentang akrab gitu namanya? Nggak ada ya itu tadi. Tujuannya memang gimana para UMKM Banyuwangi ini bisa akrab, bisa akur, kemudian kita bareng-bareng melangkah untuk mencapai tujuan kita bersama yaitu UMKM maju dan makmur gitu Mas, kira-kira. Gitu. Iya. Jadi kalau kita kayak perkumpulan tukang gosip tuh nggak? Bisa sih, karena saya kira
perkumpulan tukang gosip itu juga penting karena Penting banget itu Pak. itu bisa mensosialisasikan UMKM ya keluar itu juga kan Kayaknya- tugasnya promosi ya tugasnya. Besok gosip ini juga. aja, Dimar ikut perkumpulan calon-calon emak gitu ya. Oh bisa juga. Jadi kayaknya masih banyak lagi yang perlu kita tanyakan ya terkait dengan Pak Samsudin, apa sih itu akrab ya. Dan saya juga penasaran dengan kata Dimar tadi, ada nggak sih perkumpulan tukang gosip? Dan jawabannya setelah pesan-pesan berikut ini di acara Ngopi Ngobrol Happy. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku pasti bisa menikmati semua. Ngopi, ngobrol happy. Ngopi di MTV. Ngopi, ngobrol happy. Ngopi di MTV. Ya kita kembali lagi di Ngopi. Ngobrol Happy. Yang tidak tepuk tangan gaji dipotong. Iya Tapi dong. aku minta tepuk tangan, Pak. Oh udah. Berarti ulun tadi juga ya. Kan nggak denger aku tadi, ya dipotong ya. Ini band masa baru ya, masa baru. Biasanya berapa orang sih? Biasanya berapa? 4 deh ya? kayaknya. Biasanya 4. Yang satu Kurang kemana? satu ya. Lagi kurang enak badan. Oh gitu. Tak pikir lagi besarin usaha UMKM-nya. Oh iya. Bisa Ya. jadi sih itu ya. Karena dulu juga UMKM kayaknya dia. Yang mana ini? Yang teman saya nih, Mas. Oh jadi bener udah kenal beneran ini? Iya. Ini bener suhu ya? Iya. Suhu, suhu sama. Jadi kalau saya sama beliau itu enak. Itu ini ya. Nanti saya juga berguru juga kalau gitu ya. Oh, Ikut berguru ke tadi apa? Suara apa tadi? Suara. Tata suara. Oh, tata suara Tata TV. suara. Ya. Ya. Saya Udah pengen ternyata berguru. ya tata suara. Ada. Penata suara. Sama kayak tata lighting dan lain-lain kan. Iya. Tapi hari ini Pak Samsudin membawa ke sini tentang akrab ya. Iya. Akrab dengan segala kegiatannya di dalam akrab itu sendiri. Ini Akrab kan yang dalam memang akrab. uh, sangat menarik. Ini masih terkait akrab ya. Kalau tadi Iya. kan kita membahas ada nggak sih perkumpulan gosip bisa masuk akrab gitu ya? Tadi ada yang penasaran, saat ini pengen tanya tanggalannya berapa sih Pak? Wus. Siapa tuh hari ini ulang tahunnya? Gitu. Penasaran dengan di akrab itu ada UMKM apa aja? Nah, kalau di akrab, anggota akrab itu, ini juga saya harus jelaskan supaya nggak salah paham. Jadi akrab itu karena itu dari perkumpulan-perkumpulan, jadi anggota kami tidak orang per orang gitu. Jadi ada, kalau sampai hari ini kita ada 13 anggota, jadi ada 13 perkumpulan atau asosiasi atau paguyuban. Jadi ada batik, asosiasi batik itu Sekar Jagat, kemudian ada kaos, Akawangi, asosiasi kaos Banyuwangi, ada Asawangi, asosiasi aksesoris Banyuwangi, kemudian ada Pakarwangi, ini juga kalau ini kerajinan yang berbahan kayu, akrilik segala macam. Kemudian ada Banyuwangi Craft, itu juga kerajinan yang juga bahannya hampir sama dengan Pakarwangi. Kemudian ada Kokawangi, Kokawangi kopi dan kakao Banyuwangi. Oh, Kokawangi. Kokawangi gitu. Nah, kemudian ada yang pangan olahan, Aspoba namanya, Asosiasi Pangan Olahan Banyuwangi. Itu ya kayak bikin bagia, kue kering dan segala macam itu. Aspoba. Kemudian ada lagi yang namanya Umami, usaha makanan minuman, itu produknya sama, hampir sama dengan Aspoba itu tadi. Kemudian ada Plasma, Pelangi Sari Mandiri, ini juga sama produknya, makanan juga. Kemudian Etnik, itu juga sama, ini produknya makanan itu juga. Terus ada Kulkas Wangi, kuliner khas Banyuwangi. Nah, itu yang kalau Kulkas Wangi ini ya
kesrut, makanan-makanan itulah, makanan yang kesukaannya Mbak ini yang pedes-pedes itu tadi. tadi, Nah, ya, seblak itu ya, semacam itu gitu. Tapi yang Banyuwangian ya, Banyuwangian. Saya sebelah itu kecuk. Bukan seblak makanan. Makanan. Terus ada lagi asosiasi souvenir lukis, itu juga kalau lukisan itu kan terkenal mahal, Mbak. Iya. Tapi kalau yang souveniran ini yang 10.000, 15.000 itu kecil-kecil gitu. Oh, untuk ada souveniran ada juga gitu. Kemudian ya itu kayaknya. Baru di Akrab loh ya, ada kulkas tapi wangi. Ya, kulkas wangi. Gitu. Ini kalau dari nama-nama tadi akan belakangnya rata-rata wangi ya. Wangi artinya harum. Ini kan identik banget dengan Banyuwangi. Banyuwangi, betul. Apakah memang ini hanya mewadahi yang ada di Banyuwangi saja, ataukah ada yang keluar atau dari luar Banyuwangi ini, Pak? Memang khusus Banyuwangi kita. Memang khusus Banyuwangi gitu. Karena bagaimanapun kita berusaha untuk pendampingan terhadap UMKM yang ada di Banyuwangi aja gitu. Tuh, makanya namanya kok selalu wangi. Betul. Iya. Tapi kalau misalnya gini, Pak ya. Iya. Kalau misalnya saya kan orang Banyuwangi. Siap. Tapi saya buka usaha di wilayah lain, namun dalam arti rumahnya tetap Banyuwangi. Ini apakah bisa masuk ke situ enggak? Bisa sih, malah kita akan bangun jaringan juga itu sebetulnya menurut saya, nggak masalah gitu. Ternyata bisa. Bisa gitu. Monggo kalau jenengan. Iya. Nanti selepas jeda pariwisata. siap. Lupa sudah. Siap. Oh ya, terkait untuk kegiatannya sendiri itu yang rutin, kegiatan rutin di Eh, Akrab itu. Kegiatan rutin kami ada semacam pertemuan, tapi dalam pertemuan itu ada semacam pembelajaran atau pelatihan peningkatan SDM maupun mutu produk. Semacam kalau kita ketemu bulan ini, kami kemarin ada peningkatan manajemen produksi gitu. Kemudian bulan berikutnya manajemen keuangannya, kemudian bulan berikutnya kita ada diskusi soal kemasan, ya, bagaimana kemasan itu lebih menarik, kemasan itu lebih bisa menjual dan segala macamnya itu. Jadi setiap kali ini terus kita pendampingan soal peningkatan SDM maupun peningkatan mutu produk. Gitu. Jadi memang selalu ada sesuatu yang baru terus, ya. Iya, gitu, terus. Pak Samsudin nggak haus, Pak? Ini Siap, kita iya. sediakan 2 Oh, mau siap. diminum. Siap. Kita nggak mainan 2 loh ya. Iya. Maksudnya sedang puasa hari ini. Boleh diminum. Siap. Nah, ini kayaknya menarik ya, ada pembelajaran rutin setiap dilakukan sebulan sekali ya. Sebulan sekali. Itu untuk pembelajarannya itu memang di kantor sekretariatnya Akrab ataukah berpindah-pindah dari satu tempat ke lokasi yang lain? Berpindah-pindah, tetapi yang pasti yang selalu sering kalau tidak memungkinkan di tempat lain selalu di sekretariat. Kalau pas lagi kita bisa di tempat lain ada memungkinkan, kita di tempat di kecamatan-kecamatan bergantian di beberapa kecamatan gitu, di anggota kami gitu. Gitu. Soalnya kalau kita kan Banyuwangi luas banget Luas, kan ya. betul. Mulai dari Kalibaru, anggota kami ada mulai dari Kalibaru sampai Wongsorjo ada anggota. Sampai Tegal Drimo ya. Sampai Tegal Itu Drimo. ditempuh itu bisa dikatakan 1 jam itu nggak nyampe. Lebih Mas. Lebih ya. Lebih. Apalagi kalau sambil tidur ya nggak nyampe. Nggak nyampe. Iya. Itu. Kemudian kemarin oh iya, Akrab tuh mulai kapan sih Pak berdirinya tahunnya? Kalau berdirinya Akrab itu 2013, Mas. 2013. Januari 2013-an. Berarti kemarin merasakan waktu pandemi itu Pak ya? Iya, kalau pandemi yang 2019 kemarin ya, 2020, 2021 kita kembali. Ya ngalami banget itu kita. Jadi terasa dampaknya? Iya, sangat terasa, terutama bagi teman-teman UMKM yang di bidang kerajinan. Itu sangat terasa sekali. Kalau yang kuliner maupun pangan olahan, dampaknya hampir 50%, 60%. Tapi kalau yang kerajinan itu tadi hampir 90% atau bahkan 100% mereka sama sekali nggak bisa bergerak. Karena semua orang yang diutamakan kan kebutuhan pokok, bukan yang ini. Gitu, berarti kan waktu masa pandemi untuk menyiasatinya gimana kemarin? Kebetulan karena kita Akrab itu adalah keluarga, bahasanya itu keluarga, bukan keluarga cemara. Jadi kita kolaborasi. Jadi teman-teman yang kemarin itu berusaha di bidang kerajinan, kemudian membackup atau di backup, saling backup lah ya, dengan teman-teman yang olahan pangan.
yang itu tetap bisa jalan dengan onlinean gitu. Kemudian juga backup dari teman-teman dari kulineran juga gitu. Jadi reseller dadakan sementara untuk mempertahankan hidupnya gitu. Ya, Kolaborasi jadi antar Dia saling menutupi gitu ya. Betul. Hebat ini akhirnya. Kira-kira gitu. Tapi kalau untuk misalnya untuk teman-teman yang kena dampak kan bukan cuma UMKM ya, tapi kayak untuk MBBN kan kena dampak juga, itu bisa dimasukkan nggak sih dalam? Bisa. Karena kan di teman-teman kami yang kulineran itu banyak yang berkolaborasi juga dengan teman-teman yang Coba tanya sering diundang nggak sih dia? Kolaborasi sama apa? Kenapa? Udah pernah kolaborasi. Oh sering, gitu. ya. Dalam hal apa ini? Kemarin yang terakhir kalau nggak salah kita di puasa ya Pak? Iya, Bulan puasa. Waktu kita kan ada acara takjil Di Jajanan Sore. Solena jajanan sore itu gitu. Kok aku nggak diajak ya? Hah? Kok aku nggak diajak? Harganya mahal. Berarti udah lama ya, udah berapa bulan itu ya? Iya, hampir 2 tahunan lah Mas. Iya. Dampak. Terus kalau tadi kita ngomong tentang pandemi Pak ya, kan sekarang udah mulai bangkit lah ya. Ya, Pandemi udah mulai surut. Nah ini sekarang ini apa sih yang dilakukan dari Akrab untuk bisa mempercepat atau membuat laju UMKM yang ada di Akrab ini bisa segera bangkit? Kami karena pengalaman pandemi kemarin yang ternyata masih bisa bertahan itu dengan onlinean gitu. Nah, kita sekarang mempertajam lagi SDM teman-teman UMKM itu di bidang IT-nya gitu, di bidang di medsosnya lah gitu. Kita pertajam lagi di sana karena terus terang aja UMKM itu kan kebanyakan dari sisi intelektual atau pemahaman IT itu kan sangat-sangat minim ya. Jadi saat-saat sekarang kita coba itu dipertajam lagi, kita ini lagi gitu Pak. Kira-kira itu. Tapi kan ngomong-ngomong kalau bawa sesuatu yang tajam kan nggak boleh Pak, kan Oh melanggar iya. peraturan itu. Oh iya. Bukan, beda. Kenapa? Beda bukan Iya. benda tajam. Lah tadi? Iya. Pertajam. Nah kan? Atau memperkuat lah, ya memperkuat ya. Saya salah berarti ya, salah ngomong berarti. memperkuat ya, memperkuat di Iya. bidang itu ya maksudnya gitu. Tapi dalam hal ini pemerintah juga ikut. sangat sekali. Sangat sekali ya. Dalam artian Sebentar Pak, Siap, sabar siap. dulu jawabannya. Jawab di warna berikut Iya, ini. iya. Tetaplah di acara Ngopi, Ngobrol Happy. Bukalah semangat baru. 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 Ngopi, ngobrol happy. Ngopi di MTV. Ngopi, ngobrol happy. Ngopi di MTV. Ada masih bersama kami dalam Ngopi, Ngobrol Happy. Nah, kenapa? Apa? Enggak sampai gini-gini. Kayak kita harus happy. Harus happy, iya sih ya. Sesuai dengan acara kita. Ngopi, ngobrol happy. Tapi nggak ada kopinya ya. Enggak ada. Ini karena ngopinya murni ya, suci airnya Pak. Ya. Ini benar nih Pak Samsudin enggak ada rasa haus gitu Pak? belum. Enggak pengen minum Pak? Iya, belum. Kan belum pernah rasain minum masuk di kamera ya? Oh iya, iya. Coba aja deh. Boleh ya, boleh. Boleh. Nun sewu. Beda Pak. Dua bingung soal. Nih, minum dulu biar nggak kering ya. Iya. Kenapa saya suruh minum? Tadi di belakang tuh ngomong gini, ternyata saya keringetan ya di depan kamera. Iya, benar. Bener keringetan itu? Bener, Pak. Bener ya? Iya. Dingin. Padahal sini AC-nya nyala 4 loh ya. Kok bisa ya? Ya lanjut dari yang tadi ya pertanyaannya. Terkait peran pemerintah ini,
Untuk Eh. akrab sendiri bagaimana Pak? Ya, saya supaya nggak kelihatan pemerintah hanya ke akrab, bahwa program-program pemerintah itu kan memang untuk UMKM. Nah, salah satunya akrab. Nah, itu banyak sekali sih program-program dari pemerintah, baik dari sisi peningkatan SDM seperti itu tadi, ada pelatihan-pelatihan, banyak sekali program pelatihan maupun kemudian ada dari sisi peningkatan mutu produk itu juga banyak sekali, bahkan ada beberapa teman yang juga kemasannya dibantu gitu, maksudnya dibikinkan, didesainkan juga dibikinkan juga dari pemerintah. Kemudian juga ada teman-teman yang memang layak dibantu dari sisi teknologi tepat gunanya, peralatan istilahnya kalau para misal kayak teman-teman UMKM pengrajin keripik itu dibantu alat perajangnya, pemotong keripik, kemudian alat-alat bantunya gitu, itu banyak sekali sih dari pemerintah. Gratis ya Pak? Gratis. Alhamdulillah. Saya juga mau kalau gitu ya. Monggo ngomong aja sama pemerintah. Banyak. Pak, tadi kita ngomong tentang pandemi ya. Ini Iya. akrab ini kan sudah banyak sekali menaungi beberapa komunitas. Itu peran akrab sendiri untuk anggotanya itu apakah juga bukan hanya di Banyuwangi dalam arti secara nasional, internasional skalanya? Kami juga bantu dari sisi pemasaran, tapi kalau nasional iya, kalau internasional kita memang sering dapat pelatihan-pelatihan ekspor sih dari pemerintah, baik dari pemerintah daerah maupun dari kementerian. Juga ada dibantu didatangkan pembeli baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dan kalau saya boleh ngomong jujur, sampai hari ini memang cuma ada beberapa saja yang bisa tembus ke luar negeri, kayak semacam kemarin itu rempah jahe itu, jahe bubuk semacam itu yang memang sampai tembus ke luar negeri, ke Saudi atau ke Abu Dhabi ya, saya lupa tapi ada yang beberapa ke luar negeri. Itu kalau yang tahan lama ya? Iya, tahan lama yang memang, dan itu sudah masuk ke BPOM itu yang uji kelayakannya itu bisa ke luar negeri. Kemudian kalau yang insya Allah kalau yang di nasional sendiri, produk-produk UMKM Banyuwangi sebetulnya sudah merambah ke nasional, mau dari Papua, teman-teman pembatik itu banyak produk-produk batiknya yang bisa kirim ke sana. Sudah ada ke Papua, Kalimantan, Sumatera sudah. Kalau yang di Jawa ini saja, kalau saya sih hanya masih di Jawa sini aja, di Surabaya, Jogja gitu. Ternyata banyak loh ya keuntungan bergabung dengan akrab Pak ya? Insya Allah gitu. Itu selain dibantu pemasaran, ada nggak lagi keuntungan ketika bergabung dengan akrab ini atau di bawah naungan akrab? Ya, saya nggak ngomong mulu-mulunya ya, saya ngomong paling sederhananya aja, ketika kita gabung di komunitas, itu kita sudah membangun jaringan itu sendiri. Nah, jaringan itu yang akan membantu kita dalam memperluas wawasan dan pemasaran. Itu salah satu yang dan selain yang lain-lain gitu. Gitu. Oh ya, kalau tadi kan jumlah dari anggota akrab itu ada sekitar 13 ya, itu 13 kumpulan atau? 13 kumpulan. 13 kumpulan. Kalau di dari total personilnya hampir 700-an lah. Wah, 700 ya? Baiklah. Ya. Berarti selama ini atau Evin salah satunya Salah ya? satunya 700 ya? ada dia Pak ya? Iya, termasuk. Iya. Senewen. Kan beda tipis ya, seniman sama seniman ya. Itu kalau intinya seniman sama wes ya. Iya. Suka ngerepotin yang seniman-seniman tuanya gitu, para guru. Suka ngerepotin sayanya malah. Begitu ya. Pak, saya kasih pesan Mbak ya. Siap. Besok-besok jangan mau direpotin dia lagi. Oh, enggak. Ini kalau misalnya ya saya atau Dimar ya punya UMKM juga, Ingin bergabung ke sana. UMKM seperti apa yang bisa bergabung di akrab? Intinya kami yang punya produksi, yang berproduksi, yang bikin. Jadi kami masih membatasi pada UMKM yang berproduksi. Bagi teman-teman yang punya produksi apa saja, monggo bareng sama kami. Gitu. Itu saja sih kalau ininya yang bisa gabung dengan
Simple ya, caranya Simple. cuma seperti itu. Simple. Yang Nggak mungkin berproduksi. biasanya kan kalau pendaftaran ya kayak Oh, sekolah aja iya. ngisi Iya, formulir, kalau itunya data iya sih. transaksi, dan Kalau itunya lain-lain. iya, Nah, tetap ngisi formulir terus KTP karena itu nanti kita masukkan database. Database itu selain kita yang punya, kita akan laporkan ke dinas yang terkait yang menaungi kita yaitu Dinas Koperasi dan UMKM. Nah, supaya mereka juga ketika mereka terdata ke kita terus terdata di pemerintah di dinas. Kalau ada program-program apapun yang dari dinas, mereka akan terpantau dan terdeteksi sehingga jatuh ke mereka kemungkinannya. enak Gitu. ya, Enak ya. ternyata begitu. Nah ini misalnya kalau ada UMKM yang baru ya, belum terdaftar lah di UMKM, itu apakah kita akan bergabung dengan Akrab juga bisa daftar lewat situ? Bisa nanti kita akan bantu dari sisi nanti setelah database masuk ke kami, kemudian kita store ke dinas yang terkait, kita akan dampingi juga dari sisi perizinan, dari sisi kelengkapan perizinannya kita akan dampingi. Misal ada kalau makanan olahan harus ada PIRT-nya, itu Dipkes itu, nah kita akan dampingi untuk bisa dapat itu, kemudian NIB segala macam kita bantu di sana pendampingannya. PIRT ya? Iya. Tahu nggak di mana PIRT apa? Nggak siapa sih Pak? Itu apa ya? Saya juga nggak tahu soalnya. Apa sih Pak PIRT? Produksi rumah industri, produksi rumah industri rumah tangga. tangga. Ya. PRT. produksi. PIRT. Oh, PIRT. Kalau IRT Produksi saya tahu. rumah tangga. Ibu rumah tangga. Iya. Mana tahu banget ya. PIRT, produksi PIRT ya. Industri rumah tangga. industri rumah tangga. Oke. Sebenarnya istilah-istilah yang familiar tapi asing bagi kita ternyata Iya. ya. Iya. Kemudian kalau di dalam Akrab sendiri Pak ya, ada nggak sih target-target tertentu misalnya tahun ini atau bulan ini harus bisa seperti ini? Kalau untuk itu targetnya sih tidak terlalu spesifik. Maksudnya target kami yang terpenting teman-teman UMKM yang tergabung di kita, kalau mau istilahnya sekarang ya Mas, yang lagi tren kan naik kelas tuh. Nah itu kira-kira itu yang selama ini mungkin dia teknologinya masih pakai ngerajang keripik itu masih pakai pisau. Nah ketika kita dampingi bisa naik kelas untuk bisa ngerajang pakai mesin. Oh, ya, tinggal Semacam puter tren gitu ya. Karena dengan peningkatan teknologi, produksinya lebih banyak, insya Allah pemasarannya bisa lebih meluas dan duitnya kan juga lebih banyak. Gitu. Apa ya? Semuanya itu pasti UUD loh ya. Iya, betul lah. Iyalah. Tahu nggak sih di mana UUD? Iya. Nggak tahu juga. Pak Samsudin tahu ya Pak? Iya, ujung-ujungnya duit. Duit. Oh, udah ujung-ujungnya duit. Iya, ujung-ujungnya Astaga. duit. Kalau project yang dicanangkan Akrab untuk anggotanya dalam waktu dekat ini ada nggak sih? Kemarin kita ada lomba lomba festival film pendek tentang UMKM sih, yang nanti pendek UMKM. Tentang UMKM. Jadi insya Allah tanggal 30 besok ini sudah penyerahan terakhir, tanggal 7 kita nobar, nonton bareng yang 10 besar, nanti pas acara Art Week, itu Harkop, hari koperasi itu penyerahan hadiahnya mudah-mudahan nanti diserahkan oleh Bupati. Gitu. Pengen nonton juga ini. Nonton Iya. apanya? Itu yang 10 besar ya Pak? Iya, ya? 10 besar. Nanti diadakan di Rumah Kreatif, kita nobar bareng, kita akan bikin. Siap ini. Ini. Nanti dokumennya bisa dibagi ke NTV ya? Ya, siap banget. Iya, kayaknya menarik ya kalau kita ngomong tentang UMKM ya. Ini baru dari kuliner tadi, kemudian ada juga batik, Kerajinan. Kerajinan. Kaos, aksesoris. Aksesoris banyak banget. Ini kan tadi di awal-awal kita ngobrol tadi ya, Pak Samsudin kan awalnya kan tata suara Pak ya. Ya. Oh ya, sebelum jenengan tanya, saya lupa nyebutin satu lagi anggota kita, Mekarwangi namanya. Nah, itu Mekarwangi itu keperkumpulan dari teman-teman UMKM difabel. Difabel. Nah, berarti Mak Akrab ini Pak suatu organisasi yang
mencakup semuanya ya. semuanya. Tidak terkecuali. Tidak terkecuali. Pak, ini kalau ngomong tentang tata suara ya, bisa gini Pak Samsudin ngomong gini, ngopi, ngobrol happy dengan nada gitu Pak. Ngopi, ngobrol happy. Ya, coba diringi sebentar aja. Iya. Wah ini nggak lari nih kita. Enggak aja ya. Coba. Ngopi, ngobrol happy. Ngopi, ngobrol happy. Ya, udah. Ampun. Selengkapnya nanti kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Ngopi, Ngobrol Happy. Ngopi, ngobrol happy. Ngopi di MTV. 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 Ya, kita kembali lagi di Ngopi Ngobrol. Ngobrol. Masih bersama Pak Pak Samsudin. Iya loh, nggak hafal namanya Pak. Ya. Apa diganti hostnya Pak? Jangan hostnya. Saya jadi bidang narasumber. Narasumbernya. Ampun. Iya. Atau dibalik mungkin Pak Samsudin punya pertanyaan buat kita tentang UMKM. Oh iya, itu tadi adalah proyek yang akan datang adalah film pendek terkait UMKM. Festival itu. Jadi kita juga akan join juga ya nanti. Iya, Ketika lihat. Jalan gitu sih ya. ingin. Oh ya Bapak, untuk mungkin masyarakat awam di sana kan belum tahu pasti gitu terkait akrab dan ingin bergabung gitu. Ada nggak sih pelatihan-pelatihan untuk yang baru awal-awal nih? Yang awal-awal pastinya kita akan peningkatan SDM pasti ada itu ketika mereka baru masuk. Kita juga akan kita lihat produknya seberapa sih. Kalau memang kan juga banyak tuh teman-teman UMKM yang sebetulnya secara mutu produk dan kemampuan itu sudah di atas rata-rata dan bagus, sebenarnya itu juga banyak. Kita akan lihat kebutuhannya apa. Ini teman-teman ini dibantu apa pelatihan yang perlu itu kita akan lihat. Nah, kalau umpamanya sudah dari sisi mutu produk sudah oke, dari sisi kemasan oke, terus apa kelemahannya? Oh ternyata dia punya enggak kemampuan di bidang manajerial atau manajemen produksi atau manajemen keuangan yang kurang. Nah itu kita bantu untuk pelatihan yang itu gitu. Jadi tidak semua UMKM terus yang awal itu terus ngawalin enggak. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Baik. Jadi bisa menyesuaikan ya. Menyesuaikan. Sesuai dengan namanya ya, akrab. Ya, supaya akrab Rapi kita. gitu ya. Ternyata di situ. Iya. Kalau misalnya seorang presenter pengen jadi anggota akrab bisa ya? Bisa. Dibantu apa nih? Kenapa? Dibantu apa? Ya, nanti kan ada pelatihan. Di pelatihan. Iya, ada pelatihan yang Asosiasi baru. presenter, maksudnya kita punya produk apa, Van? Oh, ada produk suara. Produksi suara. Iya. Ada produk suara ya. Ini dari sekian banyak yang sudah dilakukan Mbak ya, dari awal berdiri sampai hari ini. Mungkin masih ingat enggak sih satu tantangan yang paling berat yang pernah dihadapi apa sih? Yang paling berat itu sebetulnya adalah menyamakan persepsi sesama UMKM. Dalam artian banyak juga teman-teman UMKM itu merasa mereka itu merasa masih tetap bersaing gitu. Padahal ketika kita masuk ketika kita berjualan atau mempersembahkan produk itu kita harusnya bersama gitu loh. Karena itu tadi berkolaborasi, kita yang kita punya apa, terus mbaknya mungkin punya apa, kita punya pasar yang sama sebetulnya, tinggal ayo di sana juga butuh punyanya jenengan, ayo tak bawakan, ayo bareng-bareng ke sana kan gitu sebetulnya gitu. Nah itu yang masih yang sangat berat waktu Jadi itu. PR juga ya. Jadi PR. Persaingan orang UMKM itu selalu merasa, wah pesaing padahal enggak. Harusnya itu menjadi mitra atau teman
berjuang bersama sebetulnya. Tapi kalau bersaing untuk meningkatkan mutu bisa kan? Bisa, betul, dari sisi itu iya. Tetapi dari sisi untuk pemasaran atau sosialisasi produk itu kita kolaborasi lah, bareng-bareng lah. Jadi sedih. Iya. Kemudian kalau solusi Bang untuk menyiasati seperti itu gimana kalau misalnya ada yang nggak satu persepsi? Ya kita ngobrol, kita kumpulkan. Salah satu contoh, kalau saya boleh satu contoh narasi ya, kapan itu kita pernah masuk di salah satu toko modern nasional. Toko modern nasional nggak perlu sebut ini nggih, apa namanya, nama ya, sensor, tidak ya. perlu sebut nama. Nah itu kita bisa masuk hanya 2 produk. Jadi ada bolu, kemudian ada keciput. Nah untuk memenuhi kebutuhan secara nasional itu kalau satu orang UMKM nggak mungkin. Jadi kita waktu itu butuh sekitar 50-an UMKM untuk bisa berproduksi bersama. Nah, ketika kita harus berproduksi bersama, berarti resep itu kan harus sama. Nah, sementara para UMKM itu merasa resepnya lah paling enak. Gitu. Kueku yang paling enak, situ juga merasa gitu. Nah, ketika kita kumpulkan, ini harus sama, ini harus satu resep, karena ini nanti dipasarkan secara nasional dalam satu toko. Gimana ini? Akhirnya kita duduk bareng, kemudian karena masih nggak ada jalan titik temu, akhirnya kita ke toko modernnya, kuratornya dia, kita bawa produksi masing-masing, silakan pilih yang mana yang paling enak, itu yang jadi resep bersama. Dan akhirnya salah satu kemudian kita pilih resepnya bersama itu tadi dari yang Berarti sehat ya. Ya, gitu. Kira-kira itu. Ya, untuk harapan Bapak Syamsuddin ini, Dengan harapan akrab pasca pandemi ini kan seperti apa dan apa yang diharapkan dari pemerintah setempat? Kalau setelah pandemi insya Allah yang cuma satu harapan saya kepada teman-teman, kita sudah pernah melalui situasi yang sulit dan kita itu sudah kita lalui dengan sukses. Harapannya tetap semangat, tidak ada yang tidak bisa kita lalui, cobaan apapun selama kita tetap semangat untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Kalau untuk pemerintah, mudah-mudahan kita selalu bisa bareng terus dalam membina UMKM. Amin. Banyuwangi bisa lebih maju lagi. Baik, sukses buat Pak Syamsuddin. Terima kasih. Sukses buat Pak Akrab ya. Terima Pak, bisa kasih. nggak kalau kita berdiri di sini, Siap. Pak? Di sini, Pak. Di sini, Pak. Di sini, Pak. Siap, Nanti sambil lihat ke sana, Pak ya. siap. Di sini ya, Pak. Ngopi. Ngopi. Gitu ya. Oke, Apa siap. ya? Iya, Ayo, kita coba ya. 3, 2, 1. Ngopi, ngobrol happy, ngopi di MTV, ngopi, ngobrol happy, ngopi di MTV. Kita ketemu lagi di Ngopi episode berikutnya. Saya Apa? Dan saya Dimar pamit undur diri. Sampai ketemu lagi. Joko tingkir ngombe Jawa, jadi pikir marai bumen, ngopi jamur kone bawake, pantang mundur terus nyambut gawe, pantang mundur terus nyambut gawe. Ning Banyuwangi tuku ketan, iki crita anak rantauan, lomba rawit pedes tenan, golek